Shalom sahabat pelita, kembali dalam program ini di mana firman Tuhan akan kembali meneguhkan bahkan menguatkan setiap kita dalam kita menjalani hari lepas hari. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami akan kembali diteguhkan, dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus, Engkau yang pimpin setiap kami dan kami siap dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat pelita, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal yang terjadi. Ada di mana kita sepertinya hidup rukun, tapi ada waktu-waktu di mana bisa terjadi pertengkaran. Entahkah itu di keluarga, entahkah itu di tempat kita bekerja, bahkan tempat kita bergaul. Firman Tuhan hari ini yang akan kita bahas bersama, kita akan membahas tentang menghindari pertengkaran. Ada banyak sekali ayat-ayat di Alkitab tentang pertengkaran, tetapi hari ini kita akan fokus kepada dua ayat dari Amsal. Yang pertama saya akan membacakan Amsal 15 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Mengapa pertengkaran terjadi? Biasanya diawali dengan berbeda pendapat. Berbeda pendapat tidak salah sahabat pelita. Tetapi ketika berbeda pendapat itu mulai diisi dengan hal-hal seperti emosi, kemarahan, bahkan mulai keangkuhan, maka akan berujung kepada pertengkaran. Nah, firman Tuhan akan menguatkan kita bahwa bagaimana caranya kita menghindari pertengkaran atau pertengkaran itu tidak terjadi. Kita bersyukur bahwa firman Tuhan juga kebenaran yang memberikan kita tips untuk bagaimana kita menjalani hari lepas hari. Khususnya hari ini kita akan membahas bagaimana tentang menghindari pertengkaran. Kalau kita membaca arti kata pertengkaran Bapak Ibu Saudara dari bahasa aslinya, maka berarti berbantah-bantah, bercekcok, atau ada unsur perbedaan pendapat yang didasari dengan emosi, bahkan mulai terjadi penghakiman. Kenapa? Karena pada saat orang ada satu pertengkaran, biasanya yang dia keluarkan, kata-kata yang dia ucapkan, pemikiran yang bahkan dia ekspresikan melalui perkataannya, itu semuanya terjadi dalam pikirannya dan belum tentu sesuai dengan pemikirannya. Sehingga ada unsur-unsur penghakiman. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahwa di firman Tuhan ini dijelaskan mengapa pertengkaran bisa terjadi. Yang bagian pertama dikatakan si pemarah membangkitkan pertengkaran. Seperti yang tadi saya katakan, sahabat pelita yang terkasih dalam Tuhan, berbeda pendapat bukan hal yang salah, karena pada saat ada perbedaan pendapat harus dikomunikasikan. Tetapi akan menjadi salah jika sudah ada muatan-muatan di dalam orang tersebut, seperti kemarahan, emosi. Bahkan kalau kita membaca di bagian lain di Amsal 13 ayat yang 10 dikatakan keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Jadi pada saat kita sedang berbeda pendapat, marilah kita membicarakan dengan baik. Jangan sampai akhirnya yang menjadi pendorong kita pada saat kita berbeda pendapat justru malah emosi, kemarahan, bahkan dikatakan di Amsal 13 ayat 10 bagian pertama, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Keangkuhan bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara itu berarti adalah pride atau harga diri. Jadi pada saat harga diri kita sudah mulai mengambil alih, yang tadinya berbeda pendapat, akhirnya berujung dengan pertengkaran. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa penyebab pertengkaran dari dua ayat firman Tuhan tadi, yang pertama yaitu kemarahan, yang kedua adalah keangkuhan. Seberapa sering kita pada saat berbeda pendapat, pada saat kita sudah mulai tidak bisa menerima pendapat orang lain, maka pride kita, our self ego, atau yang disebut juga keangkuhan itu sudah mulai mengambil alih. Disitulah sahabat pelita, maka pertengkaran bisa mulai terjadi. Tetapi firman Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Bagaimana menghindari pertengkaran? Kalau kita baca dari Amsal 15 ayat yang ke-18 yang kita baca sebelumnya dikatakan apa? Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Kuncinya adalah kesabaran.
Kalau kita sabar sebagai manusia mengandalkan kekuatan kita, kita tidak akan berhasil, sahabat pelita. Kenapa? Karena pada saat kita coba meredam emosi kita, kita berkata, saya harus sabar, saya harus sabar, saya harus sabar. Disitulah kita akan semakin menjadi tidak sabar. Jadi bagaimana kita bisa sabar? Yang pertama, bukankah firman Tuhan berkata, kasih itu sabar. Siapakah sang kasih itu? Yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi pada saat kita mulai mengalami situasi dan kita tahu ini kalau tidak kita kendalikan akan berujung dengan hal-hal yang kita pasti akan sesali atau tidak enak. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara. Berdoa, tenangkan diri kita sehingga biarkan kasih Tuhan itu, Roh Kudus yang memampukan kita untuk sabar. Kenapa harus sabar? Karena Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, arti kata sabar itu apa? Slow to anger, bukan hanya sekedar slow, bukan hanya sekedar lelet atau lambat, tetapi artinya adalah lambat untuk marah. Pada saat kita sabar, mungkin lawan bicara kita sudah mulai raising voice, sudah mulai menaikkan suara, sudah mulai emosi, tapi pada saat kita sabar, maka firman Tuhan katakan apa? Memadamkan perbantahan, seperti api yang sedang berkobar menyala dan disiram air pada saat itu berhenti. Bukankah ada firman Tuhan yang berkata dari Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Waktu kita sabar dalam kasih Tuhan, maka kita sanggup mengendalikan diri kita. Bahkan tadi di ayat Amsal 13 ayat 10 dikatakan apa, sahabat pelita? Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Pada saat kita sabar, kita bisa mengendalikan diri kita, maka kita akan mampu mendengar. Bukankah mendengar terkadang lebih sulit dari berbicara? Mungkin pada saat lawan bicara kita sudah raising voice, dia ingin menyampaikan pendapatnya supaya kita bisa sependapat dengan dia, dengarkan terlebih dahulu. Tetapi harus dimulai dengan kesabaran. Dan pada saat kita bisa sabar mengendalikan diri, kita biarkan Roh Kudus menjaga hati dan pikiran kita mengendalikan, maka dikatakan apa? Mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk berkata yang tepat. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita sikap hati yang tepat dalam menghadapi pertengkaran. Bahkan belum menghadapi pertengkaran, pertengkarannya sudah tidak jadi, sahabat pelita. Kenapa? Karena akhirnya pertengkaran itu tidak terjadi karena kita mampu menghadapi perbantahan ataupun menghadapi perbedaan pendapat dengan kesabaran dari Tuhan itu sendiri. Kita bisa berbeda pendapat dengan anak, dengan pasangan, dengan teman kerja atau teman pelayanan. Tetapi jangan biarkan berujung sampai pertengkaran. Jangan biarkan keangkuhan, jangan biarkan kemarahan mengambil alih kita. Tapi biarkanlah Roh Kudus yang mengambil alih kita. Berdoa, jadilah tenang. Hadapi dengan kesabaran yang dari Tuhan. Maka kita akan mampu mendengar, bahkan kita akan mampu melihat apa yang tidak bisa kita lihat pada saat kita sedang dalam situasi yang emosi. Menghindari pertengkaran dengan kesabaran, menghindari pertengkaran, mari dengan mendengar terlebih dahulu. Dan pada saat kita mendengar, Roh Kudus akan berikan kita hikmat untuk kita mampu berkata-kata dengan tepat, menyikapi dengan tepat, sehingga pertengkaran tidak akan terjadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan ingatkan kami bagaimana pertengkaran itu tidak terjadi. Roh Kudus tolong kami supaya dalam situasi apapun kami tetap sabar dengan kasih yang daripadamu Tuhan. Sehingga kami tidak langsung respon dengan cepat pada saat ada perbedaan pendapat. Tapi kami boleh mendengar, kami boleh menerima nasihat. Bahkan Tuhan, kami boleh menggunakan hikmat yang Tuhan beri untuk kami berkata-kata dengan tepat, untuk kami menyikapi situasi itu dengan tepat. Kami mau belajar Tuhan, Tuhan tolong kami, dan kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Jadilah pada kami sesuai kehendak-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sahabat Pelita, demikianlah program Pelita kali ini. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.